Oke, halo semuanya, selamat suaranya udah aman. Oke. Oke, halo semua, selamat datang di video pertama untuk tutorial PRRW. Nah, jadi apa sih PRRW gitu kan? Jadi sebenarnya di PRRW itu kan singkatan dari pemodelan regresi dan juga runtun waktu gitu. Nah, jadi di sini tuh kita bakal bahas dua topik sebenarnya guys, pemodelan regresi sama runtun waktu gitu. Nah, jadi pemodelan regresi itu bakal kita bahas di sebelum UTS, kemudian di setelah UTS kita bakal bahas runtun waktu gitu ya. Nah, semoga cortisol level teman-teman selama video ini tetap low ya, karena bakal agak sedikit technical dan statistik. Jadi aku minta teman-teman buat lihat materi ini dari kacamata statistik gitu, karena kita bakal sedikit banyak melihat bagaimana ini bekerja gitu ya. Oke, jadi sebenarnya pertama tuh kita harus tahu dulu bahwa pemodelan gitu di matematika sendiri itu akan dibagi menjadi dua gitu. Yang pertama deterministik dan juga yang kedua adalah probabilistik gitu kan. Nah, apa itu deterministik? Kita lihat dulu salah satu contoh model deterministik. Nah, persamaan-persamaan yang mungkin teman-teman udah pernah jumpai sebelumnya kayak Y sama dengan 2x+1 itu merupakan salah satu contoh dari model deterministik gitu. Kenapa? Karena ketika x-nya 1, y-nya itu ya akan selalu 3 gitu kan. 2 kali 1 tambah 1. Y-nya ini akan selalu 3 gitu, tetap gitu. Sementara kalau di probabilistik, dia ada unsur random variabelnya gitu ya. Ayo, kalau kata Bananon kan apa itu random variable? Nah, contohnya di sini kayak model itu bisa kita notasikan, misalnya ada y sama dengan 2x+1 ditambah epsilon. Dengan epsilon ini berdistribusi normal dengan minnya 0, rata-ratanya adalah minnya 0 adalah variansinya adalah sigma square gitu kan. Nah, jadi ketika kita masukin x-nya 1, di sini y-nya ini akan menjadi 3 plus epsilon, dan epsilon inilah yang menjadi noise random tadi. Dia kan random variable. Y-nya itu bisa berapapun, bisa 3,2, bisa 2,7, bisa 0,4, tapi yang jelas nanti bakal berdistribusi normal gitu. Nah, jadi kayak istilahnya kalau kata GPT nih, rata-ratanya tetap di 3, tapi dia cuma goyang-goyang aja di sekitar 3 gitu. Jadi kayak kalau dirata-ratain semuanya Y ini ya tetap di 3 nanti hasilnya gitu. Oke, itu adalah model deterministik dan juga model probabilistik gitu kan. Nah, oke, sampai sini semoga level kortisol teman-teman masih low ya. Oke, selanjutnya adalah simple linear regression. Jadi apa itu simple linear regression? Oke, jadi dia itu modelnya seperti ini. Dia termasuk ke dalam model probabilistik karena dia mengandung unsur error di sini gitu. Nah, bentar, aku mau ganti dulu jadi petunjuk laser. Let's go. Nah, jadi di sini ada struktur error di sini, menjadikan dia menjadi sebuah model yang probabilistik gitu. Nah, di sini interpretasinya untuk beta 0 itu adalah intercept gitu kan. Ini kan sebenarnya dari beta 0 tambah beta 1x ini masih di model deterministik gitu. Kecuali kalau kita tambahin epsilon, dia menjadi probabilistik gitu kan. Nah, interpretasinya ini kayak garis lurus biasa gitu, di persamaan garis lurus, di mana B0 ini akan menjadi intercept atau perpotongan garis tersebut dengan sumbu Y ya, sorry. Kemudian dia juga punya slope-nya itu akan menjadi kayak kemiringan garisnya gitu. Jadi beta 1 ini menginterpretasikan kemiringan garis tersebut gitu. Kemudian ada epsilon yang menjadi random error gitu kan. Karena dia probabilistik gitu. Nah, jadi kalau kita tanya ini ada apakah deterministik atau probabilistik? Ya jawabannya adalah probabilistik gitu kalau kayak gini. Nah, contohnya di sini mungkin kita punya satu model probabilistik dari uh, jam belajar di versuskan dengan nilai gitu. Nah, mungkin di sini kita awalnya nggak tahu nih, pura-pura nggak tahu apakah ada hubungan dari jam belajar dan juga nilai gitu kan. Siapa tahu makin tinggi jam belajarnya makin tinggi nilainya gitu. Dan kita plot semua nilai x, y-nya dan akan menjadi seperti ini, let's say. Dan ini akan menjadi model probabilistik kita gitu. Nah, kalau kita lakukan simple linear regression, dia akan menjadi seperti ini gitu, garis regresinya. Dan ini akan menjadi garis regresi kita gitu. Dimana yang ini ini akan menjadi model probabilistik awal kita, dimana dia ada error gitu kan. Nah, jadi dia kayak harusnya di sini dia agak aslinya agak menceng nih ke atas nih. Contohnya di angka 8 ya. Di angka 8 itu kan dia pasnya di sekian gitu. Nah, tapi aslinya dia nanti bakal naik sekian gitu. Jadi kayak
titik-titik yang berada di sekitar garis regresi ini menjadi komponen random variable dalam regresi tersebut gitu. Oke. Nah, sekarang kita punya asumsi dalam linear regression. Jadi, sebenarnya setiap data itu nggak bisa kita fit ke linear regression gitu. Jadi kayak nggak semua data itu bisa kita fit ke linear regression. Kalau data kayak gini ya oke, kita bisa buat garis lurus gitu kan. Nah, tapi kalau data-datanya tersebar misalnya ada yang di sini, 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 itu kan nggak bisa kita sembarangan gak pakaiin linear regression gitu. Mungkin nanti nggak bakal relevan kalau ada data yang sangat di sini nih, contohnya di sini, sementara kita prediksinya di sini, ini kan jadi bakal jatuh banget gitu. Contohnya nanti data aslinya ternyata ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, ini ke garis regresinya ini jauh banget gitu. Makanya nggak semua data itu bisa kita regresiin gitu. Kita harus punya sebuah asumsi. Apa itu asumsinya? Tadi kalau kita punya nilai Y itu adalah beta 0 tambah beta 1x tambah epsilon. Nah, asumsinya itu epsilonnya ini dia berdistribusi normal gitu, dengan rata-rata 0 dan juga variansi sigma square. Dan errornya ini harus apa? IID, independently identically distributed gitu. Nah, jadi kalau teman-teman agak lupa, mungkin distribusi normal itu adalah yang kayak bentuknya kayak lonceng ya, dan rata-ratanya ini menjadi di tengahnya gitu. Contohnya kayak gini. Ini adalah salah satu contoh, eh, contoh kurva normal di mana dia rata-ratanya di mana? Rata-ratanya di nol, itu kan. Dia simetris di nol. Dan juga sigma square ini atau variansnya ini menjadi persebaran datanya tadi, gitu ya. Oke, ini adalah distribusi normal. Kemudian next, penting buat diingat juga dimana kita tuh punya definisi ekspektasi ya. Ini buat kita selama ngitung di PRRW itu sebenarnya kita butuh statistical approach buat ini buat pendeskripsiannya gitu, dan kita bakal pakai banyak untuk ekspektasi dan juga variansi gitu. Oke, pertama di ekspektasi kita ingat kalau ekspektasi itu adalah summation dari x dikalikan dengan probabilitasnya gitu ya. Nah, di sini kita harus ingat juga properti yang pertama adalah ekspektasi dari AX plus B dengan A dan B nya ini adalah konstanta. Yang pertama, B si konstanta sebagai konstanta itu bisa keluar gitu ya. Kemudian AX, X-nya random variabelnya ya. Si A sebagai konstanta itu bisa keluar juga. Jadi nanti A kali ekspektasi X ditambah B gitu. Kemudian kalau kita punya dua random variabel X dan Y, dan di depan masing-masing ada A dan B nya, bisa kita lepas gitu. Jadinya AEX ditambah B kali ekspektasi Y. Kemudian kalau misalnya kita punya ekspektasi X kali Y, menjadi ekspektasi X kali ekspektasi Y gitu ya. Ini aku lupa, ini harus independen apa enggak ya? Aku lupa deh. Kayaknya nggak bisa sembarangan disebut kayak gini deh. Ya, ini oh, oke. Ini sifat terakhir ini cuman berlaku kalau semisal X sama Y-nya ini independen gitu, nggak berkorelasi satu sama lain. Oke ya, ini aku lupa nulis, nanti dibuat catatan aja. Kemudian kita juga punya variansi gitu kan. Variansi itu adalah ekspektasi dari X dikurangi rata-ratanya yang dikuadratkan gitu. Jadi kayak seberapa jauh dia dari minnya rata-ratanya dan kita kuadratkan gitu. Nah, atau kita juga punya bentuk lain dari variansi, yaitu adalah ekspektasi dari X kuadrat gitu kan, dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan gitu. Dan kemudian untuk propertinya nanti kalau kita punya konstanta di depan gitu ya, punya koefisien dari variabel random X, ini koefisiennya bisa kita keluarkan tapi dengan syarat dikuadratkan gitu. Kemudian kita juga punya kalau misalnya dia kayak gini nih, X plus C, di sini konstanta itu nggak berpengaruh gitu. Jadi kayak dia buang dan jadinya variansi X doang. Sementara kalau kita punya dua variabel random, variansi X plus Y, itu akan menjadi variansi X ditambah variansi Y ditambah dengan apa? Dua kovariansi dari X, Y. Dengan kovariansi X, Y itu adalah ekspektasi dari X bin dikurangi rata-ratanya dikali dengan Y dikurangi rata-ratanya gitu. Atau dalam rumus lain itu ditulis sebagai ekspektasi dari XY dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi Y gitu. Nah, teman-teman harus lihat nih di mana kalau misalnya dia independen, semisal X sama Y-nya ini
nggak berkorelasi gitu kan. Kovariansinya itu nanti jadi apa? Jadi nol. Kenapa? Karena berdasarkan properti ini tadi gitu. Kalau EXY dikurangi EXEY ini kan sama dengan nol nih. Kalau kita masukin sini berarti jadi nol. Nah, jadi variansi X plus Y nya cuman apa? Jadi variansi X ditambah variansi Y doang gitu. Kovariansinya jadi nol kalau dia independen. Tapi kalau nggak independen harus ditulis lengkap seperti ini gitu ya. Oke, itu untuk reviewnya. Mungkin ini pernah aku bahas di prop stat tahun kemarin ya. Oke, kita lanjut lagi ke asumsinya. Nah, di asumsi tadi, pertama kita punya linearitas. Ekspektasi dari Y given X gitu ya. Jadi nilai rata-rata Y untuk setiap X. Jadi X-nya ini ibaratnya udah dimasukin nilainya berapa. Itu akan selalu linear gitu. Kenapa linear? Dia bakal bentuk beta 0 ditambah beta 1X gitu. Nah, jadi ibaratnya rata-rata nilai Y ini akan selalu linear gitu. Nah, buktinya adalah ketika kita masukin ke equation yang tadi, ekspektasi Y given X, Y-nya kan tadi kan beta 0 tambah beta 1X ditambah epsilon, betul ya? Nah, given X gitu. Jadi X-nya nanti bakal dimasukin istilahnya. Nah, setelah itu kita tinggal pakai rumus ekspektasi aja, di mana ekspektasi ini dia bisa dipisah-pisah gitu. Jadi nanti bakal jadi ekspektasi beta 0 given X ditambah yang ini yaitu ekspektasi dari beta 1X given X. Kemudian yang terakhir ada ekspektasi epsilon given X gitu. Oke, nah karena dia konstanta si beta 0, dia menjadinya beta 0 gitu kan. Kemudian beta 1X given X ini karena X-nya udah dimasukin, udah di given gitu ya, itu nanti dia nggak jadi random variable lagi gitu. Jadi dia bentuknya sebagai konstanta, yaitu beta 1X ditambah ekspektasi dari epsilon given X. Ini kan tadi kita punya nih berdasarkan asumsi kita bahwa si epsilon ini mempunyai rata-rata di 0 gitu ya. Nah, jadi ekspektasi dari epsilon itu ya si rata-ratanya tadi, si ekspektasinya yaitu adalah 0 gitu. Nah, jadilah dia sebagai sekian gitu. Oke, kemudian yang kedua, asumsi kita adalah ini tadi, ekspektasi dari epsilon given X itu akan 0 gitu. Jadi si rata-rata tadi itu akan selalu berada di garis mana? Di garis ininya, di garis regresinya. Jadi anggap aja garis regresi ini adalah rata-rata dari errornya gitu. Jadi rata-rata dari errornya ini adalah 0. Ini adalah menjadi titik nolnya di sepanjang X ini gitu. Nah, ini anggap aja nolnya gitu lah istilahnya. Kalau enggak ya nanti nggak linear. Contohnya ekspektasinya ada yang tiba-tiba di atas, jadinya kayak gini. Nah, itu kan aneh. Dia lebih make sense kalau lurus doang kayak gini rata-ratanya gitu. Oke, kemudian asumsi yang ke berapa nih? Ketiga ya berarti. Itu adalah homoskedastisitas. Homoskedasticity itu adalah ketika kita punya variansi dari epsilon given X itu akan menjadi sigma square-nya. Jadi yang ininya, bagian sininya gitu variansinya. Tadi kan aku pernah nyebutin kalau misalnya kita punya kayak gini ya, kurva normalnya. Nah, jadi kita menganggap persebaran data itu akan selalu sama, konstan, yaitu si sigma square ini untuk setiap X-nya gitu. Jadi contohnya kalau homoskedasticity, dia kayak persebaran datanya ya sama-sama sekitar segini gitu. Gitu kan, dari rata-ratanya, dari minnya yaitu 0 ya tadi ya. Ini kan garisnya lurus ya. Nah, nanti garisnya tuh sebenarnya seperti ini gitu. Jadi ibaratnya yang kayak gini itu dimiringin. Nah, nanti jadi persebarannya tuh sekitar sini nih. Persebarannya tuh sekitar sini doang. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita lurusin, dia kayak gini. Dia konstan gitu persebarannya. Sekitar sini doang. Kalau nggak konstan gimana? Kalau tadi kan homoskedasticity. Kalau heteroskedasticity, dia bakal apa? Bakal bergantung dengan suatu variabel. Misalnya kalau di sini dia bakal makin lama makin menurun nih persebarannya gitu kan. Dan ini yang nggak mau kita ambil gitu. Ini yang nggak mau kita asumsiin gitu. Artinya kalau kita punya data yang kayak gini, ini belum tentu baik kalau kita lakukan linear regression gitu. Nah, makanya asumsi yang kayak gini itu kita tambahin gitu ya. Oke, itu untuk
asumsi yang ketiga. Kemudian asumsi yang keempat adalah normalitas dari residual. Nah, jadi kan kita punya tadi epsilon itu residualnya itu berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan sigma square IID gitu ya. Nah, eh, sebenarnya kalau kita masukin ke dalam representasi gambar itu akan menjadi seperti ini. Jadi kita punya sebuah garis di mana garis ini adalah rata-rata yang tadi, di mana rata-ratanya akan 0 gitu kan. Nah, di setiap titik ini, contoh kita ngambil titik di sini ya. Kita ambil titik di sini. Ini kita ibaratkan bahwa dia bakal membentuk suatu lonceng gitu. Lonceng, kita tarik garis lurus ke sumbu Y-nya, segini kan. Abis itu kita ambil garis loncengnya gitu. Kita bikin kurva lonceng dan ini akan menjadi rata-rata daerah persebaran kita gitu. Jadi untuk titik sini, persebarannya itu yang paling dari sampai sini sampai sini gitu. Nah, begitupun untuk kalau kita naik gitu kan, kita naik seret gitu. Kita ngambil titik yang sini. Bel loncengnya tuh di sekitar sini sampai sini. Nah, jadi artinya data kita tuh ya bersebarnya sampai sini ke sini doang. Dan nanti kalau tiap titik itu kita lakukan kayak gini, ya persebaran data kita nanti bakal kayak makin lama makin naik juga gitu. Nggak yang random doang gitu. Nah, jadi ibaratnya garis ini kita miringin, nanti kan jadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu adalah asumsi gitu. Jadi sebenarnya apa? Asumsi ini ketika kita punya sebuah data gitu ya. Let's say data yang kayak gini tadi ya contohnya ya. Nah, data kayak gini. Pertanyaan kita apakah kita bisa ngefit ini ke dalam linear regression apa enggak gitu. Karena kalau datanya noise kayak tadi, kayak yang heteroscedasticity, kayak yang kayak gini, ini belum tentu baik untuk kita fit ke dalam linear regression gitu ya. Jadi perlukan asumsi yang tadi itu. Di sini asumsi yang paling penting itu adalah yang ini, dimana errornya ini berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi sigma square gitu. Nah, nanti interpretasinya persebaran dari setiap titik itu bakal naik turun di sekitar bell kurva ini gitu ya. Nah, ini menurut aku salah satu konsep yang penting banget untuk teman-teman ketahui, karena dalam membentuk linear regression itu kita nggak cuman ngefit X ke Y doang gitu loh. Kayak perlu kita tahu juga apa kondisi yang bisa kita fitin gitu. Karena nggak setiap data itu bisa kita fit gitu. Nanti lebih lanjut teman-teman bakal belajar di GLM gitu kan, Generalized Linear Model. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat nih, dia kayak punya garis rata-rata ya, let's say di sini gitu. Dan persebarannya itu ya kurang lebih sama di setiap ini ya. Jadi kayak dia ngikutin garisnya gitu, nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk di mana di sini kayak gitu. Jadi itu ya kayak gitu untuk asumsi-asumsinya. Oke, ini mungkin udah 18 menit, mungkin aku lanjutin lagi ya, jadiin satu video aja. Oke, tadi kita punya data kayak gini gitu kan. Pertanyaannya adalah, questionnya adalah gimana cara kita nyari kemiringan garis yang tadi, yaitu adalah beta 1 sama perpotongannya terhadap sumbu Y-nya gitu. Ini sumbu Y apa sumbu X ya? Aku nggak tahu deh. Oh ya, sumbu Y-nya ketika X 0 berarti Y sama dengan oke. Sumbu Y-nya itu gimana gitu perpotongannya? Karena kan kita harus nge-adjust kemiringannya dia berapa, pergeseran di sumbu X-nya ini berapa gitu kan. Nah, makanya kita menggunakan satu metode yang namanya adalah LSE atau least square estimator gitu. Nah, jadi kan kita tadi punya model Y, itu adalah beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon, di mana epsilonnya itu berdistribusi apa? Normal dengan rata-ratanya 0, sigma square ada sebagai variansinya gitu ya. Nah, objektif kita di sini adalah kita punya residual. Residual itu yang didefinisikan sebagai ini tinggal pindah ruas aja ke sini, jadinya Y dikurangi beta 0 tambah beta 1X. Dan residual ini kita ingin yang paling kecil gitu, kita minimalkan. Nah, itu adalah objektif dari LSE gitu. Nah, jadi kita kalau misalnya punya fungsi residual sum of square, di mana ini akan mendefinisikan RSS itu residual sum of square ya, parameternya adalah beta 0 dan beta 1. Nanti kita dapat apa? Kita dapat si residual ini itu kita squarekan gitu, biar dia positif gitu kan. Nah, kemudian nanti kita tinggal masukin aja. Ini kan pindah sini jadinya Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1X dikuadratkan. Nah, ini akan kita minimalkan gitu RSS-nya.
Gimana cara meminimalkan RSS? Kita pakai kalkulus gitu kan. Di sini kita perlu mencari derivatif. Karena di sini ada dua parameter, beta 0 dan beta 1. Kita pakai turunan parsial gitu. Ini udah aku pernah bahas juga di PRRW. Semoga teman-teman di PropStat, sorry ya. Semoga teman-teman masih ingat. Jadi pertama kita turunin dulu terhadap beta 0. Nah, beta 0 ini kan di sini kan konstanta ya. Jadi ibaratnya kita lakukan turunan parsial, kita pakai turunan yang apa sih namanya, derivatif yang ntar aku mikir, derivatif rantai ya, chain rule gitu. Sini kita turunin dulu semuanya, jadinya 2 kali sekian. Terus kita turunin terhadap beta 0. Beta 0 itu apa di sini? Negatif 1 gitu kan. Nah, berarti nanti eh, turunannya menjadi 2 gitu, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan turunan dari beta 0, dikurangi turunan dari negatif beta 0, yaitu adalah negatif beta 1. Maka nanti hasilnya menjadi negatif 2 nya bisa keluar sigmanya, jadinya nanti negatif 2 sigma YI min beta 0 min beta 1 XI gitu. Nah, aku harap teman-teman di sini sampai sini masih paham. Ini cuman kayak turunan biasa doang, turunan rantai. Yang perlu dicatat adalah di sini variabelnya adalah beta 0 gitu aja ya, bukan X atau Y gitu. Jadi bukan X diturunkan terhadap X-nya, tapi diturunkan terhadap betanya gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk turunan parsial yang terhadap beta 1 itu ya sama kayak tadi, duanya diturunkan dulu gitu kan. Jadinya 2 kali bla 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 ini. Jadi 2 kali bla 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 ini. Karena kita turunkan terhadap beta 1, yang kita lihat di sini berarti yang segininya kan. Y diturunkan terhadap beta 1 itu adalah 0, konstanta. Beta 0 diturunkan terhadap beta 1 itu adalah konstanta juga. Nah, negatif beta 1 XI diturunkan terhadap beta 1, ya udah ini kan jadinya hilang ya beta 1-nya ya. Tinggal sisa apa? Negatif XI doang gitu. Nah, jadi ini kalau kita keluarin yang bisa dikeluarin paling negatif 2-nya doang ya. Negatif 2 kita keluarin jadinya adalah XI dikali YI gitu. Ini kayak dikaliin distributif gitu. Ini kali ini kali ini kali ini. Gitu ya. Akan jadi seperti ini. Nah, ini refreshment dikit buat PropStat kemarin. Oke, sekarang kita pengen mengoptimalkan fungsi tersebut gitu kan. Makanya kita kalau di kalkulus kan biasanya kalau kita mau optimalin suatu nilai, kita turunkan terus kita sama dengan kan 0 gitu. Nah, ini kalau disama denganin 0, jadinya seperti ini untuk yang beta 0 tadi. Kemudian kita tinggal 2 ini kan bisa hilang, jadinya sigmanya kita pisah-pisah. Sigma YI, sigma beta 0 sama sigma beta 1 head XI. Oh ya, head ini artinya apa? Head ini artinya dia udah diestimasi gitu ya. Nah, di sini beta satunya kan bisa keluar karena dia sebuah konstanta, ingat ya. Nah, jadi sigmanya dimasuk-masukin, terus beta 1 headnya bisa keluar. Kemudian ini sigma beta 0 head itu kalau ada sebanyak n, jadinya kan beta 0 head ditambah beta 0 head ditambah beta 0 head sebanyak apa? Sebanyak n. Nah, makanya dikaliin beta 0 head dikali n. Kemudian ini yang negatif-negatif pindah ruasan aja jadi positif. Kemudian yang masih positif yang sigma YI gitu ya. Nah, ini mungkin untuk penjabarannya teman-teman boleh latihan sendiri di kertas atau di apapun itu, dicoret-coret sendiri aja step by stepnya gimana gitu ya. Nah, kemudian ini diapain? Ini kita pindahin beta satunya ke ruas kiri, ke ruas kanan, sorry. Kemudian kita bagi semua ruasnya ini dengan n. Biar apa? Biar beta 0-nya ini nggak dikaliin n. Kita dibagi dengan n. Jadinya menjadi super n dikali sigma YI dikurangi beta 1 head dikali super n sigma XI gitu ya. Nah, di sini bentuk kayak gini, YI sigma YI dibagi n itu adalah apa? Rata-rata gitu ya. Nah, ini identitas yang harus teman-teman tahu juga. Kalau rata-rata itu dideskripsikan sebagai sigma YI dibagi dengan banyaknya data, yaitu adalah si n ini gitu. Nah, XI juga sama di sini. Kita punya jumlahan seluruh data yaitu XI, sigma XI. Kita bagi sama banyak datanya yaitu adalah n. Jadinya X bar gitu kan. Nah, alhasil kita dapat beta 0 itu adalah Y bar dikurangi beta 1 head X bar. Gitu ya. Nah, tapi kita harus mencari beta 1 headnya dulu gitu. Nah, makanya kita punya lakuin lagi nih terhadap yang ini. Nah, di sini gimana? Di sini sama kayak tadi, duanya keluar, teman-teman pindahin yang ini sama ini ke ruas kiri gitu kan. Nanti kita dapat beta 0
sigma xi yang ini sama beta 1 hat sigma xi gitu ya, sama dengan sigma dari xi kali yi. Nah ini jangan lupa teman-teman juga buat jabarin sendiri buat latihan. Kemudian nanti kita satu-satu nih, beta 0 headnya kita masukin sama yang udah kita ketahui tadi, yaitu y bar dikurangi beta 1 head x gitu ya. Kita masukin ke sini gitu, dikalikan dengan ini sama dengan apa, sama dengan ini gitu ya. Ini kayak cuman pindahin ini ke sini doang gitu ya. Nah kemudian kita kali ini kan jadinya y kali sigma xi bar gitu kan. Kemudian nanti ini negatif beta 1 head dikalikan x bar dikalikan dengan sekian gitu ya. Nah kemudian kita apain, kita kelompokkan yang mana yang punya beta 1 headnya gitu. Jadi nanti yang ada beta 1 head itu biarin di ruas kiri, yang nggak punya beta 1 head di ruas kanan gitu, yang ini. Nah berarti kan nanti ini sama yang nggak punya beta head nanti yang ini kali ini gitu kan. Nah ini jabarin juga sendiri teman-teman buat latihan. Nah maka beta 1 headnya ini apa, ya udah tinggal pembagiannya dari sigma xi dikurangi y bar kali sigma xi dibagi dengan sigma xi kuadrat dikurangi x bar kali sigma x gitu ya. Nah ini mungkin rumus yang teman-teman hafal waktu di PR propstat gitu ya. Nah kita bakal mencari bentuk lainnya gitu. Udah 26 menit. Kita bakal mencari bentuk lain dari ini. Nah untuk pembilang yang atas itu kita lihat dari sini, sebenarnya gini, rata-rata dari, ya aku izin nulis. Jadi kan kita punya sorry aku nggak bawa pen jadi kayak bakal agak berantakan. Kita punya kalau misalnya seper n dari sigma xi itu kan tadi x bar. Nah berarti kalau sigma xi doang itu kita bisa tulis n dikalikan dengan x bar gitu ya. Nah ini yang ditransformasiin dari sini itu menjadi n kali x bar gitu. Ada y barnya juga jangan lupa. Jadi nanti bentuk sigmanya itu kayak gini. Sigma dari x i y dikurangi, ini terpisah dari sigmanya ya, dikurangi n kali x bar y bar. Dan kemudian nanti ini bisa dimanipulasi ini. Kayak kita tambahin sama 0. 0 itu apa? Nx bar y bar dikurangi nx bar y bar gitu ya. Ini kayak jadi kayak mungkin kalau kita lihat buat apa gitu kan kayak giniin, tapi ya ini bakal berguna kok guys. Nah ini kita kurangi terus tambahin lagi, jadi kayak kita nggak ngubah bentuk. Kemudian kita balikin lagi nih bahwa kita punya x bar tadi, nx bar tadi bisa ubah jadi x sigma xi gitu kan. Kemudian nanti yang ini yang diubah apa, y barnya kita ubah menjadi sigma yi, ny barnya ny barnya n dikali y barnya kita ubah menjadi sigma yi. Kemudian yang ini kenapa bisa jadi kayak gini ya, karena n dikalikan x bar y bar itu adalah x bar y bar yang dijumlahkan gitu ya. Oke. Nah abis itu nanti kita, karena ini sigmanya udah sama semua nih, sigmanya kan dari 1 sampai n semua, bisa kita satuin gitu. Nah kalau udah kita satuin, yang ini bisa kita faktorkan jadi apa, jadi xi dikurangi x bar dikali dengan yi dikurangi y bar gitu ya. Nah ini mungkin buat latihan juga, coba teman-teman coba sendiri gitu ya, karena kalau nggak nyoba sendiri nggak bakal bisa gitu. Yang penting step by stepnya kayak gini. Nah kemudian untuk penyebutnya sama kayak tadi, sigma xi ini kita ubah jadi nx bar, makanya nx barnya jadi kuadrat gitu kan. Kemudian ini dikurangi sama tadi, untuk mendapatkan minus 1 itu adalah negatif 2 ditambah 1 gitu ya. Jadi kayak buat manipulasi bentuk. Kemudian kita goals utamanya adalah mendapatkan bentuk ini, yaitu adalah xi kuadrat dikurangi 2x xi ditambah x bar kuadrat, dimana ini adalah xi dikurangi x bar dikuadratkan. Oke, itu untuk penyebut. Sekarang kita satukan pembilang sama penyebut tadi, kita peroleh bahwa beta 1 itu adalah xi dikurangi x bar dikali dengan yi dikurangi y bar gitu ya.
Ini untuk pembilang, penyebutnya adalah xi dikurangi x bar dikuadratkan. Nah, ini akan menjadi apa? Sxx dibagi xx ya dibagi sxx. Sorry, ini kayaknya yang bawah ini sxy di sini adalah maksudnya adalah variansi sampel ya, variansi sampel dari xy gitu. Nah, ini yang perlu kalian hafal aja, yang paling atas nih yang perlu dihafal gitu. Nah, sebenarnya bakal keluar apa enggak pembahasan ini, angka baiknya dihafalin aja sih step by stepnya gitu ya. Kemudian kita juga bakal bahas propertinya nih. Kita kan punya ini namanya estimator nih teman-teman. Dari LSE ini kita dapat estimator. Jadi sebenarnya beta 0 sama beta 1 itu yang gak ada headnya, yang ini nilai aslinya ada tapi kita nggak ketahui berapa gitu. Makanya yang bisa kita lakukan apa? Ya cuman mengestimasi doang gitu. Mengestimasi nilai dari beta 1 dan beta 0 ditandai dengan head tadi gitu. Nah, jadi kita punya yang dari populasi itu adalah beta 0 dan beta 1. Nah, karena kita ngambil dari sampel doang, makanya kita dapat estimasi gitu dari LS tadi, yaitu adalah beta 0 head dan juga beta 1 head gitu ya. Nah, misalnya nih kita ngambil sampel tadi itu berkali-kali sampel gitu. Contohnya kayak mungkin aku ngambil dari Jawa Barat, aku ngambil dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumatera gitu kan. Nah, rata-rata dari semua pengambilan sampel tadi estimasinya gitu ya, itu harus sama, sebisa mungkin sama dengan seluruh sampelnya gitu, dengan populasinya, dan mendekati nilai aslinya yaitu beta 0 gitu. Atau dengan kata lain kita mau nyari unbiased estimator gitu, dimana ketika kita ngambil ekspektasi dari estimator tadi gitu, dari banyak estimator tadi, kita mendapatkan nilai yang sama, hampir sama dengan nilai aslinya yaitu adalah beta 0 gitu ya. Jadi itu adalah yang kita katakan unbiased estimator. Nah, kemudian kita mau bertanya nih, apakah beta 1 head yang tadi, yang ini, yang kita cari ini, apakah ini adalah unbiased estimator? Itu yang menjadi pernyataan kita. Apakah ini tidak dipengaruhi dengan hal lain? Jadi kayak dia, apakah dia itu unbiased gitu ya? Nah, itu coba dipahami masing-masing aja. Apakah dia unbiased gitu, si ini unbiased? Kalau dia unbiased itu kan hasilnya harus sama dengan beta 1 doang gitu kan. Jadi ekspektasi beta 1 head sama dengan beta 1. Nah, kita coba cari nih gimana cara nyarinya. Oke, pertama kita punya ini tadi ya. SXX di sini itu artinya adalah sum of uh, sum of residual dari x dan x itu. Kalau xxy itu kan sum of xi dikurangi x bar, yi dikurangi y bar. Kalau sxx nanti jadinya xi dikurangi x bar kali xi dikurangi x bar itu. Jadi makanya nanti hasilnya jadi xi min x bar dikuadratkan gitu ya. Oke, anyway. Kita punya kayak gini, kita kali ini kali ini jadinya adalah, oh ya sorry, ini kita kalikan dengan yi gitu kan, terus dikurangi ini dikalikan dengan y bar. Nah, jadi kayak kita pisahnya itu, instead of kita kali pelangi satu-satu, yang kita kali pelangi itu adalah a whole of this times this and this gitu kan. This kayak gini gitu. Nah, y bar di sini bisa keluar, kenapa? Karena dia konstanta gitu ya. Dan yang harus kita tahu adalah ada satu sifat bahwa sigma xi min x bar itu adalah 0. Kenapa? Karena karena nanti kita tadi punya apa? Ini bisa kita pisah sigmanya jadi kayak gini. Gitu ya. Ini bisa kita ubah jadi kayak gini. Kemudian ini bisa kita ubah jadi apa? Tadi kan ini akan menjadi n kali x bar gitu ya. Dan yang ini karena dia konstanta, x bar itu kan konstanta ya rata-rata. Kita kalikan sebanyak apa? Sebanyak n kali gitu. Sebanyak sigmanya yaitu n kali. Jadi kita dapat dia adalah n dikalikan dengan x bar. Dimana n x bar dikurangi n x bar ini akan menjadi apa? Menjadi 0 gitu ya. Nah, jadi the whole of this dari sini sampai sini itu adalah 0 gitu. Jadi sisanya cuman sigma ini sampai sini dibagi dengan sxx doang. Itu adalah kayak gini. Oke ya. Nah, kemudian ini sisanya tadi. Kemudian kita ngambil part segininya nih. Part dari
XI dikurangi X bar dibagi dengan SXX. Ini kita misalin apa? CI gitu ya, CI. Nah, maka kita misalin ini, nanti dia jadi kayak kombinasi linear gitu kalau di ALE. Jadi nanti hasilnya CI dikalikan dengan YI. Kan yang ini tadi segini CI gitu kan. Set ini CI dikalikan dengan YI. Nah, jadi sigmanya nanti YI-nya sendiri itu kan adalah beta 0 ditambah beta 1 X ditambah dengan epsilon gitu ya. Oke, nah lanjut. Kalau udah punya kayak gini, ya udah kita tinggal ngakaliin distribusi aja kan. Ini kali ini kali ini kali ini. Nah, kita dapat nanti beta 0-nya karena dia konstanta bisa keluar, sigma CI ditambah beta 1 kali sigma CI XI ditambah dengan sigma dari CI epsilon I. Oke, aku saranin teman-teman kalau misalnya lagi nonton video aku untuk satu pause ya, di pause per step by stepnya, coba untuk nulis gitu, kayak reasoning, deep reasoning kenapa ini kayak gini gitu ya. Nah, kemudian kita bakal mencari nih sigma dari CI itu berapa, sigma dari CI XI itu berapa. Nah, di sini kita pertama punya kalau CI itu kan tadi apa? Ini ya, kayak bentuknya kayak gini. Maka sigmanya tinggal kita tambahin sigma aja gitu. SXX-nya bisa keluar karena dia konstan. Nah, dia menjadi sigma dari XI min X bar, yaitu adalah apa? Adalah 0 gitu ya. Nah, itu yang pertama kita simpan. Jadi nilai yang sini tuh 0. Kemudian untuk CIXI, sigma dari CIXI, ya kita masukin juga CI-nya kan tadi sekian, XI-nya sekian. Nah, XI yang ini kita ubah jadi apa? Jadi kayak gini. Nah, ini kayak sebenarnya nggak guna, kelihatannya nggak guna gitu kan. Kayak apa sih dikurangi terus ditambah gitu. Nah, tapi ini percayalah bakal berguna di manipulasi yang sini. Nah, jadi ibaratnya ini tinggal kita kaliin sama ini dan ini. Makanya jadinya ini kali ini kan ini kuadrat. Kemudian ini dikalikan dengan ini, jadinya X bar kali sigma dari XI min X bar. Nah, dimana ini 0 gitu kan, kayak tadi ini 0, dan sisa apa? Sisa ini doang gitu. Sisa ini, dimana ini apa? Ini SXX gitu. Nah, jadi pembilang yang ini bisa kita ubah jadi apa? Jadi SXX gitu. Dan akhirnya sigma dari CIXI itu adalah SXX dibagi SXX, yaitu adalah 1 gitu. Nah, kita masukin. Tadi kan ini 0, ini 1 gitu ya. Jadinya 0 ditambah beta 1 ditambah sigma CI. Nah, ini adalah hasilnya. Beta 1 itu bisa kita tulis sebagai seperti ini. Kemudian kalau kita tambahin ekspektasi di kedua ruas, jadinya kan ini konstanta jadi keluar, dan nanti ada sisa ekspektasi dari epsilon. Nah, ekspektasi dari epsilon kita misalkan dia 0 tadi kan kita asumsikan. Nah, akhirnya kita dapat ekspektasi dari beta 1 head itu adalah beta 1. Jadi ini adalah unbiased estimator gitu ya. Oke, nyampe sini semoga kortisol teman-teman masih normal. Oke, masih baru 38 menit. Lanjut, kita nyari variansinya nih. Tadi kan kita punya nih dari sini beta 1 head itu adalah beta 1 ditambah sigma CI epsilon I gitu ya. Oke, kemudian kita mau nyari variansinya. Tinggal kita masukin aja. Karena beta 1 di sini konstanta, variansi kalau di konstanta itu nggak bakal berpengaruh gitu kan. Maka kita dapat apa? Kita dapat dia adalah C kuadrat, CI kuadrat variansi epsilon I gitu ya. Dimana variansi epsilon I ini bentar, adalah sigma gitu kan tadi kan. Variansinya adalah sigma kuadrat gitu. Dan dia konstanta, makanya dia bisa keluar. Makanya tinggal sisa sigma kuadrat sigma kuadrat dikalikan dengan sum dari CE dikuadratkan. Nah, sekarang kita mau nyari sum dari CE dikuadratkan ini apa? Sum dari CI itu kan tadi XI dikurangi X bar dibagi dengan SXX. Ingat ya. Oke. Bentar. Oke. Nah, ini kita tinggal apain? Tinggal kita masukin aja ke sini. Untuk sigma CI berarti kan untuk sigma CI kuadrat, tinggal dikuadratkan ya. XI di min X bar ini dikuadratkan sama SXX nya dikuadratkan. Karena SXX ini konstan, makanya bisa keluar.
keluar dari sigma. Dan ingat, yang atas ini apa? Yang atasnya adalah sum of xi dikurangi x bar dikuadratkan, atau sxx gitu ya. Jadi yang ini adalah xxx dibagi dengan x kuadrat xx, sxx kuadrat gitu ya, atau seper xxx gitu. Nah, jadinya kesimpulannya var itu akan menjadi apa? Var itu akan menjadi sigma gitu kan, sigma kuadrat dikalikan dengan seper sxx itu, si ci, sigma ci kuadrat ini gitu. Nah, makanya jadinya seperti ini. Ini adalah cara kita untuk mencari variansi dari beta 1 head gitu ya. Dengan sxx-nya apa? Sxx-nya ini sigma dari xi dikurangi x bar dikuadratkan. Oke, itu untuk dari beta 0. Kemudian untuk dari beta 1 sendiri, dari beta 1 untuk beta 0 sendiri kurang lebih stepnya sama. Teman-teman definisiin dulu beta 0-nya apa, masukin ekspektasi di kedua ruas gitu kan. Dan ya, ini bakal dipisah, nanti jadinya punya ekspektasi y bar dikurangi x bar kali ekspektasi dari beta 1 head. Nah, ekspektasi dari y bar itu adalah beta 0 ditambah beta 1 x bar gitu ya. Nah, ini ya kayak gini buat latihan juga kalau teman-teman mau buktiin. Kemudian nanti kalau kita masukin jadinya kan beta 0 ditambah beta 1 x bar dikurangi ekspektasi dari beta 1 head tadi kan adalah beta 1 head ya, dia unbiased estimator gitu. Beta 1 doang gitu tanpa head. Nah, maka menjadi akan saling cancel, yaitu adalah beta 0. Nah, artinya ekspektasi dari beta 0 head adalah beta 0, dimana dia adalah unbiased estimator gitu ya. Oke, yang terakhir adalah kita mau nyari estimasi. Kalau tadi kan kita ngeestimasi apanya, beta 0 sama beta 1 nya kan, headnya. Sekarang yang mau kita estimasi apa? Adalah variansinya. Kita mau ngestimasi nih, variansinya itu berapa sih kira-kira gitu. Nah, sebelumnya kita definisi dulu residual. Residual itu adalah nilai actual dikurangi nilai prediksi gitu ya. Nilai actual dikurangi nilai predictednya, yaitu adalah seperti ini. Nah, kemudian dengan nilai predicted tadi adalah beta 0 head ditambah beta 1 head xi gitu. Nah, sigma square itu adalah ekspektasi dari error gitu kan, error yang dikuadratkan. Dan ini kalau dia mau nyari headnya doang, itu ibaratnya kita tinggal mencari sum of residualnya gitu ya, sum of residual dari ini. Jadi kecil ini tadi ya, ini yi dikurangi y bar, yi dikurangi y head dikuadratkan dibagi dengan n-2 gitu. Kenapa n-2? Karena gini, ini tuh dibagi dengan degree freedomnya aslinya sebenarnya. Jadi karena kita sebenarnya kan tadi kita udah ngitung estimasi beta 0 dan beta 1 head gitu kan. Nah, jadi kayak kalau kita bagi dengan n lagi, itu akan memperkecil degree freedom gitu. Jadi makin kecil pembilangnya kan makin besar gitu kan nilai dari sigma ini. Nah, makanya karena dia biar nggak bias gitu, biar nggak bias, jadi kayak asalnya ada n observasi, dua parameter tadi gitu kan udah kita fit ke beta 0 dan beta 1. Jadi kalau di statistik itu ada yang namanya degree freedom. Kalau kita udah fit dua parameter, yaitu untuk beta 0 dan beta 1 untuk mengestimasi, nah di sini kita punya sisa degree freedom berapa? n-2 gitu untuk mengestimasi si sigma head gitu ya. Jadi rumusnya kayak gini. Nah, jadi mungkin itu aja untuk estimation dari sigma square, sigma square ya, variansi gitu, estimasi dari variansinya. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah di sini teman-teman tinggal coba untuk di selama tutorial ini diikutin line by line-nya gitu, dan tulis ulang gitu ya, dicoret-coret ulang, karena kalau kayak gitu nggak bakal paham gitu ya. Jadi kayak take it slow. Kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan, boleh banget dikurangi speednya videonya. Dan ya paling yang perlu dihafal banget itu yang rumus dari ini gitu kan, yang aku merahin ini juga. Kemudian nanti kalian harus tahu juga kayak cara ngelepas ekspektasi gimana gitu-gitu. Terus SXX itu apa, XXY itu apa gitu. Dan yang sifat ini juga kayak aku rasa perlu ditahu banget. Kenapa ada XI dikurangi X bar terus di sum itu hasilnya 0.
kemudian unbiased estimator, ya kayak gitu. Dan ya, terima kasih. Untuk video selanjutnya kita bakal bahas kayak, kita kan tadi udah buat model nih, itu valid gak sih secara statistik gitu. Oke ya, thank you. Jangan lupa dipahami lagi untuk definisinya. Sebisa mungkin bisa paham dari awal definisi dari ini, asumsi error itu apa gitu kan. Itu coba deh diulang-ulang aja tadi gapingan aku tentang yang awal-awal ini di simple linear regression gitu ya. Oke, thank you teman-teman. See you in next video.